2H Yayasan Cakrawala Kesehatan. Serta kita juga didukung oleh kolaborator kita yang luar biasa, diantaranya ada Cikarang Listrindo, kemudian ada dari Podomoro University, kemudian ada juga dari Asosiasi Kelor, dari Corporate Chef Sasa, dan juga media partner kita Tribun Network, juga kedatangan langsung dari Distrik Governor Rotary Distrik 3410 Diji Dite Soekardi, kemudian tentunya tuan rumah kita acara ini yang begitu cantik hari ini, siapa lagi kalau bukan Ibu Rida yang merupakan GM dari Stakeholder Relation dan CSR PT Sasa Inti, serta tentunya kader-kader kita yang luar biasa. Mana semangatnya? Ada dari Desa Binaan Cikarang Listrindo, mana? Udah kompak-kompak semua ya, rompi-rompinya, gagah banget ya. Kemudian ada juga dari Kelurahan Kembangan Utara dan Kampung Salo. Wah, dengan warna-warninya yang begitu ngejreng ya. Selamat datang di Studio Kreasi Sasa. Ini banyak sekali kolaboratornya. Saya senang banget juga. Bukan hanya pesertanya yang banyak, tetapi juga kolaboratornya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Rotary Club Indonesia Distrik 3410 diwakili oleh Ibu Dite, kemudian Ibu Rosi yang sudah setia 4 tahun berturut-turut dan Pak Vinyan di sini. Saya tahu bapak-bapak dan ibu dari Rotary ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang sibuk dan sangat-sangat ahli di bidangnya masing-masing, tetapi masih menyisakan waktu, bahkan bukan menyisakan sebenarnya sengaja meluangkan waktu untuk kemajuan Indonesia. Tepuk tangan dong buat Rotary Club Indonesia. Berikutnya juga ada tetangga yang paling dekat, rekan-rekan Bapak dan Ibu dari Universitas Podomoro. Terima kasih buat Pak Asep, buat Ibu Fajar. Beliau ini juga ahli. Pak Asep jago banget untuk urusan nanti membina ibu-ibu sekalian yang punya kebun di Kampung Salo, akan dibina sama Pak Asep. Kemudian Ibu Fajar ini adalah penulis dulunya di majalah Femina ya Bu yang juga ahli untuk urusan makanan. Jadi kita akan belajar bersama. Tepuk tangan buat Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak buat kehadirannya. Kemudian terima kasih juga buat rekan-rekan dari Cikarang Listrindo. Ada Ibu Gita dan Pak, saya selalu lupa, Pak Saiful Jadi kami PT Sasa Inti punya 3 pabrik Bapak dan Ibu. Pabrik paling tua, Bapak Ibu taunya Sasa itu apaan sih? Apalagi? Saus, penyedap, bumbu racikan, semua ada di depan. Kalau kita mengenal Sasa paling tua itu apa? Atau Sari Rasa, singkatannya Sasa. Artinya Sasa melezatkan. Sasa terbuat dari tetes tebu alami dan difermentasi. Itu yang membuat makanan makin resep, kata orang Sunda, makin enak. Jadi namanya Sari Rasa. Nah, kita punya 3 pabrik. Pabrik paling tua kami ada di Probolinggo, besar, ada 45 hektar di sana, di dekat arah ke Bromo, 1 jam dari Bromo. Pabrik kedua kami ada di Cikarang. Nah, ini dekat dengan lokasi ibu-ibu yang di belakang. Dan kami sebelahan atau tetanggaan dengan Cikarang Listrindo. Jadi PT Sasa Inti beli listriknya ke Cikarang Listrindo dan kami sama-sama punya binaan tentang samping begitu. Jadi terima kasih banyak buat kolaborasinya rekan-rekan dari CL. Tepuk tangan. Makanan yang murah, meriah dari kebun sendiri, dari makanan-makanan lokal termasuk kelor. Nanti akan datang juga asosiasi kelor dan akan memberikan juga door prize seru dari kelor juga. Gitu ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi buat semuanya. Dan kenapa Sasa sangat peduli dengan yang namanya
stunting. Pertama, selain karena memang kita mau membantu mendukung pemerintah percepatan penurunan angka stunting, sejalan dengan visi dan misinya SASA. SASA punya visi menjadi perusahaan makanan dan bumbu masak terkemuka dari Indonesia. Misinya menciptakan kebahagiaan melalui makanan yang mudah disajikan, lezat, dan sehat. Jadi kata-kata sehat itu banyak tuh nanti implementasinya ya, termasuk juga kenapa bumbu-bumbu SASA ini sehat, karena ditambahkan vitamin dan mineral. Untuk tepung bumbunya ditambahkan vitamin dan mineral, untuk santan ditambahkan omega 3 dan 6 yang sangat penting untuk tubuh kita dan untuk pertumbuhan anak-anak dan bisa membantu mencegah stunting tentunya gitu ya. Jadi kita bukan cuma mau enak-enak makan aja, tapi juga kepengen generasinya bebas stunting. Kenapa perlu generasi bebas stunting? Karena jangankan kita bisa bersaing dengan orang dari negara lain, ketika SASA punya kebutuhan buat merekrut karyawan, baik itu di Probolinggo, di Cikarang maupun di Minahasa pabrik santan ya, seringkali kita nggak bisa dapat sumber daya lokal. Karena apa? Karena nggak lolos tes Bapak dan Ibu. Karena IQ-nya nggak sampai. Sayang banget. Kami mau ambil dari orang lokal, tetapi lagi-lagi IQ-nya nggak sampai. Atau etos kerjanya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Sehingga mau nggak mau harus impor dari kota lain. Ya, impor dari kota lain. Itu baru sesama Indonesia loh. Bayangkan kalau kita dibandingkan dengan orang-orang dari negara lain. Wah, udah jauh banget. Padahal sesimpel karena mereka kurang tahu tentang komposisi makanan. Ini juga, dan akan sangat menarik sampai besok karena selain banyak hadiah kita akan belajar banyak. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Ya Allah, ya Robbi, segala puji hanya bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini. Di sini saya juga sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada PT SASA, Ibu Rida, dan teman-teman. Jadi Rotary itu adalah bagian dari suatu organisasi sosial. Kita melakukan pelayanan kemanusiaan. Tapi di Indonesia ini kita ada 2 distrik, 3410 dan 3420. Saya kalau di sini lihat lambangnya itu 3410, kita di wilayah barat. Dimulai dari Jogja sampai ke Medan. Makanya jadi daerah Sumatera, kenapa saya kemarin ke Padang, karena masih dalam wilayah kita. Kita anggotanya ada sekitar 1000-an sementara ini, dan bukan tugas kita lah, kita ini volunteer, kita nggak digaji, kita dengan sukarela membantu sesama di Indonesia tercinta. Kita tadi nyanyi lagu Indonesia Raya ya, itu adalah negara kita tercinta. Jadi di mana ada lokasi yang kesulitan, itu kita turun, tidak hanya bencana, kita ada fokus kita di 7. Nah, kalau stunting ini adalah salah satunya. Kita konsentrasi ke kesehatan ibu dan anak. Terima kasih banyak Pak Ferdi. Assalamualaikum, kader-kader yang sangat saya cintai. Selamat datang. Lupakan semua yang ada di posyandu, lupakan semua yang ada di rumah, utang-utang listrik, utang kontrak. Sekarang mari kita bersenang-senang. Ini pelatihan, tapi pelatihan yang harus menyenangkan. Ya, kalau tadi semua teman-teman semua diberikan informasi, hari ini kita ingin dong informasi dari ibu-ibu kader. Jadi tugasnya di depan ibu-ibu ada sticky note namanya ini, ya. Tolong dituliskan 1 atau paling banyak 2. Ketika ibu datang ke sini, apa sih harapannya? Sebagai ibu kader itu ada harapan. Saya ingin tahu apa sih sebenarnya harapan ibu. Tolong ditulis di sini 1 atau 2, tidak usah banyak-banyak. Kemudian tempelkan di sini. Berarti kita punya harapan yang sama. Semoga harapan ini bisa dikabulkan. Dan cerdas, menambah ilmu dan wawasan, kemudian
bisa mengetahui membuat masakan yang murah. Yang pertama, bisakah dijelaskan apa yang dimaksud dengan stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat infeksi gizi atau gizi kronis di 1000 hari kehidupan, sehingga menyebabkan tinggi anak tidak sesuai dengan usianya. Hari pertama kehidupan. Apa yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan? Mengapa pencegahan harus dilakukan sejak bayi dalam kandungan? Ya, siapa? Silakan. Di kehidupan itu semenjak ditentukannya kita hamil sih, itu harus dikasih tahu bahwa itu salah satu mencegah stunting. Semenjak kita di Ibu ini rasanya melengkapi. Saya pernah di puskesmas, saya mengetahui betapa sulitnya ibu kader ketika harus menentukan apakah ini anak stunting atau tidak. Ya kan? Permulaan kita tahu harus umurnya, lalu kita tinggi, mesti kita titik-titik di grafik yang itu sulit nggak sih? Saya sangat menjiwai, sangat mengetahui kesulitan ibu-ibu. Karena itu saya dengan Rotary mencoba membuat alat yang sangat mudah sehingga bisa digunakan oleh teman-teman di lapangan hanya untuk menilai anak ini. Mau tahu mengenai stunting, mengenai apa dari mana? puskesmas. Oh, puskesmas. Kita rangkum sebentar saja, walaupun ini adalah juga sama dengan pendapat ibu-ibu di flipchart itu. Jadi 1000 hari pertama kehidupan dan stunting lain. Nomor 1, apa itu stunting? Persis seperti yang ibu katakan tadi, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita kemudian sehingga tubuh anak lebih pendek untuk usianya. Benar kan tadi jawaban ibu siapa nih? Ibu. 6 bulan kali 30 hari, ketika dia hanya mendapat 6 bulan hanya mendapatkan ASI, ya 6 bulan, kemudian ditambah lagi 18 bulan ketika dia sudah mulai mendapat MPASI 6 sampai 24 bulan. Kalau kita hitung harinya itu menjadi persis 1000 HPK, ya. Jadi dari hamil 280 ditambah 180 ketika dia ASI, ditambah lagi 540 ketika dia 6 bulan sampai 2 tahun. Ini baru ingat, baru tahu kan? Ya, ini jadi mengubah wawasan. Lanjut. Nah, tadi seperti disebutkan mengapa anak itu menjadi stunting. Ya, nomor 1 itu adalah kurangnya makanan bergizi. Tadi juga sudah disebut, yang itu menyebabkan anak-anak itu rentan terhadap stunting. Dan yang keempat adalah kurang akses air bersih dan sanitasi. Tadi ada yang sebutkan penyebabnya itu 4, kurang gizi, tidak ada pelayanan yang baik, kurangnya sanitasi, dan paling penting itu pengasuhan. Pola asuh, mantap Bu. Nah, tadi juga dampak stunting sudah disebut. Yang pertama, ini kita lihat gambar pertama, bayi baru lahir. Otak penuh, selnya banyak, jaringannya banyak. Jadi dia mendapat informasi itu cepat. Dapat informasi bersel tumbuh. Tidak hanya gizi, tapi dia butuh kasih sayang. Dia butuh juga simulasi. Dengan kita menunjukkan kasih pada orang, biasanya kita mensimulasi, aduh anak saya pintar, coba kamu kedipkan mata kiri. Banyak keluarga dengan stunting. Kadang-kadang yang saya lihat, kalau kita di posyandu kita datang, lalu kita bilang, ibu, anak ibu stunting, apa yang ibu kasih makan? Itu sakit, ya? Betul Bu. Dia tidak datang lagi. Makin dia tidak datang, makin kita tidak jangkau. Jadi nanti Ibu Rosi sebagai psikolog, dia akan menyampaikan bagaimana caranya kita memberitahu yang enak di hati. Nah itu nanti akan Ibu Rosi sampaikan. Kemudian mari kita coba di sini kita akan minta 1 orang menjadi konselor, 1 orang menjadi ibu. Gak apa-apa salah, saya justru di sini minta banyak salah. Karena dengan salah nanti kita itu nggak boleh tuh. Jadi jangan takut untuk maju, yang bagus hadiah dong. Ya
Jadi itu kira-kira 3 agenda hari ini. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara Kader Posyandu mengetahui bahwa seorang anak itu stunting? Dan bila ditemukan seorang anak stunting, apa yang ibu-ibu lakukan? Pengukurannya, terus kalau dapat ketahuan stunting, kita penyuluhan ke rumahnya, dikasih arahan PMT yang baik gitu. Kalau balita ditidurin, telentang. Kalau ibaratnya balita diberdiri. Nah, sesudah itu kalau ibaratnya ketahuan stunting, dikasih tahu orang tuanya secara baik, jangan terlalu menyolok gitu ya. Terus dikasih arahan supaya makan bergizi, tinggi badannya ibu, tinggi badan di anak ibu kurang memenuhi syarat. 2 tahun, ukuran berat badan anak itu ada badan minimal, standar, sama maksimal. Itu kalau anak dinyatakan stunting, itu di bawah minimal berat badan dan tinggi badan, itu ada ukurannya. Kalau disebut stunting, kalau jika di balita diukur usia umur 2 tahun, kalau di bawah 85 itu udah disebut stunting, dan juga lingkar kepalanya yang harus diukur gitu. Untuk anak 9 bulan ke bawah atau yang belum bisa berdiri, benar kita harus menelentangkan dan mengukur dengan alat tertentu. Ibu ada kesulitan nggak ketika mengukur? Apa tuh sulitnya? Ya, jadi biasanya kalau dia terlentang, kakinya tuh persis, kepalanya harus di sana. Anak tersiksa dong, apalagi yang mengukur, waduh, mama bisa dia menangis kejer biasanya. Itu saya alami. Tapi saya ingin memberikan satu alat yang lebih mudah. Biasanya seharusnya yang mengukur terlentang itu bidan, ya. Tapi yang saya berikan di sini untuk ibu-ibu kader lebih mudah, lebih cepat, lebih praktis, ya. Jadi ini cara mengukur tinggi badan. Lalu dapat ini ringan, bisa dibawa kemana-mana, ya. Tapi ibu harus tahu dulu apa artinya ukuran di sini. Nomor 1 ada lingkaran kuning, betul? Lingkaran kuning itu artinya tinggi badan anak bila anak genap 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi 1 tahun, kuning pertama itu dia 1 tahun, kuning kedua 2 tahun, kuning ketiga 3 tahun, 4 tahun. Jadi persis ketika dia umur genap 1 tahun. Kemudian bulatan merah adalah tinggi badan anak ketika dia berumur 1 tahun 3 bulan per 3 bulan. Ya, 1 tahun 3 bulan. Ini kita pelajari dulu di sini. Nanti ibu dapat satu posyandu 1. Nanti kita belajar di permukaan rantai, jangan regol ya. Jadi harus supaya ukurannya itu sempurna. Harus rata dengan tanah, tarik, gantung. Ya, itu nomor 1. Lepas sepatu, lepas pita, kita lihat botolnya dan kepala harus menempel di sini. Ini sudah ditempel dengan baik. Kemudian maaf Kak Ferdi, pakai ini. Nah, terus kita ini Pak Ferdi laki-laki ya. Iya, biru. Biru. Kalau stunting nggak bisa dirubah ya, kalau stunting, kalau gigi buruk kan kita dengar dengan gigi bisa dirubah. Betul. Stunting nggak bisa. Iya, itu dia biasanya akut karena dia sakit, dia flu, langsung berat badannya turun. Kalau stunting kan tadi ada yang bilang supaya tulangnya tidak itu, tapi jadi kalau tulang udah segini dia nggak bisa turun lagi. Kalau berat badan dia bisa turun, dia bisa naik. Karena akut, karena dia sakit, karena dia ada problem di rumah. Biasanya tuh anak
dia diare aja. Kalau dia itu hamil yang tidak diinginkan, remaja. Ya, nggak tahu ya, itu 3T, ya. Itu terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak. Mantap. Jadi itu adalah ciri-ciri orang yang kemungkinan anaknya berisiko. Ya. Sekarang pertanyaannya, apabila kader menemukan keluarga yang berisiko stunting, ia perlu mendapat konseling. Konseling ini satu kata yang berbeda dengan penyuluhan. Ya. Apa sih sebenarnya tugas konselor? Menjelaskan, diberi penyuluhan ya, kata penyuluhan, menjelaskan, terus berbicara dari hati ke hati, dengan pendekatan yang bagaimana? Ya. Oke. Bedanya seorang konselor dengan penyuluh apa? konselor mungkin lebih banyak ilmunya kali ya. Ilmunya ada lagi. Konselor sama penyuluh bedanya apa? Kalau belum tahu, Kalau penyuluh kan lebih menjelaskan. terus Kalau konselor untuk itu supaya kita dapat wawasan, kita dapat pengetahuan, kita panggil ahlinya Ibu Rosi, ini seorang psikolog kelas dunia. Konselor perlu mempunyai keterampilan khusus. Apa saja kira-kira keterampilan yang perlu dimiliki konselor? Kalau kita jadi konselor itu salah satunya itu kita harus mempunyai public speaking yang bagus, Bu. Terus cara penyampaiannya ke si orang tua anak bagaimana caranya agar kita tidak menyinggung gitu. Harus dengan ya tadi dan dari hati ke hati. Terus gimana caranya biar si orang tua itu pas kita bilang anaknya terindikasi stunting biar nggak kapok yang ada kan kadang-kadang Bu ada ya orang tua yang bilang anaknya stunting malah besoknya nggak datang lagi. Nah, gimana cara kita menyampaikannya itu dengan public speaking kita? Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Kayak nggak menghargai dia gitu. Misalkan dia lagi cerita apa nih, misalkan ceritain suaminya lah gitu. Kan kalau yang nggak peduli mah kayak apa sih lama banget ceritanya gitu kayak kayak so nggak ini gitu. Tapi kalau kita berempati sama teman yang lagi cerita masalahnya itu, kita ya udah sabar. Mungkin nggak kayak gitu selamanya, coba gimana syukurin. Ya bagus. Artinya kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Saya contohkan yang salah ya, yang salah. Misalnya ada temen datang, waduh anak saya nggak naik kelas gitu kan. Ya udahlah bersyukur kan kakaknya pinter. Nah itu empati atau bukan? Bukan. Harus menyimak bukan memberi nasihat. Kan kita belum tahu ya. Kita gali apakah lagi hamil dia bagaimana keadaannya. Jadi kita harus memahami dalam waktu 40 menit ya gitu sampai 60 menit kalau kita ngobrol di situ harus kita dapatkan informasi itu. Kalau saya mengajak istilahnya akan memberikan penyuluhan, ya harus sabar. Yuk kita menimbang supaya anaknya sehat. Kalau memang udah tahu istilahnya anaknya stunting, oh ini harus setiap bulannya ditimbang ke posyandu. Jadi supaya tahu berat badannya dan yang saya tanyakan, adakah ilmu psikolog dengan konselor? Ada perbedaannya, ada enggak atau persamaannya antara konselor sama psikolog? Psikologi itu lebih luas lagi. Konselor yang kita masukkan di sini kan hanya untuk kehidupan sehari-hari, tidak mengobati yang sakit jiwa ataupun ada yang istilahnya bipolar, ada yang istilahnya yang bulimia, anoreksia. Jadi maksud konselor ini kita bisa konseling aja, dia bisa mengeluarkan isi hati dengan lebih dalam lagi. Itu bedanya Bu. Kalau mau masuk ke psikologi lagi, memang kita ada lagi ilmunya untuk mengenali tipe-tipe orang sampai dalam sekali. Gambarkan gambarkan diri Ibu yang ideal. Ibu sudah mendapat
masukan dari Ibu Rosi, seorang kader konseling itu harusnya apa? Tuliskan beberapa yang Ibu ingat, apa yang tadi Ibu Rosi sampaikan. Ketika kita menggambar, kita seperti udah ada, kita motorik halus kita itu kita latih. Ya biasanya kan kita ngangkat ember, cuci baju, itu semua otot-otot kasar dengan menulis. Ibu Salimah. Bu Salimah, silakan. Ini benar ibu waktu kecil atau waktu dewasa? Tahan buah. Ada tugas yang harus kita laksanakan secara door to door. Baru bilang assalamualaikum aja udah dibilang maaf bu, itu yang paling ngenes bu. Dikira minta sumbangan. Iya, itu yang pengalaman yang sering, apalagi kalau datangnya ke kontrakan. Kalau untuk pribumi mungkin sudah banyak yang kenal, tapi untuk kontrakan kan ada banyak yang. Untuk pengalaman yang lainnya suka ada kekurangan gizi ya bu, termasuk fasting. Saya jadi kader sudah lama bu, cuma Pengalaman saya dan kendala saya Ibu ya. kalau terutama kalau balitanya dari RT saya. Ya, aku berkunjung ke rumah. Bulan pertama Mbak, terus bulan berikutnya kan udah kita pantau nih, karena dia udah mendekati garis merah, kita pantau dong balita itu. Ternyata bulan berikutnya nggak datang, turun naik, turun naik, turun naik, turun. Kita datang, kenapa ibu? Kok nggak diajak balitanya, kemarin nimbang loh bu, aku gitu. Itu bu, malu katanya. Malu kenapa? Anak siapa bu? Kalau kamu ibu nggak ke posyandu, kita mana tahu ya bu ya, berat balitanya, sehat balitanya. Di sana kan ada. saya Yuni dari Cikarang Utara. Kalau saya mau minta saran, narasumber ngasih saran ke kita dengan cara bagaimana gitu, biar kita ngasih taunya ke ibu itu selain door to door itu tepat sasaran gitu. Misalnya kita punya resep ini, nanti ngebagiinnya apa, bikin brosur, apa mau ngadain apa sih, seminar gitu khusus ibu-ibu. Tapi waktunya itu kalau di posyandu itu sempit gitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ini terjadi, tapi yang saya tekankan, ibu malu karena timbangan anak tidak naik. Ini sensitif kita ya, jadi kita tidak bisa memamerkan anak di depan semua orang. Datangi dia, jangan lupa pelajaran Ibu Rosi bagaimana kita melakukan pendekatan. Untuk itulah ibu-ibu semua di sini ada, supaya kekeliruan kita di sini, anak sampai nggak mau datang, tidak terjadi lagi di masa depan. Ya, yang ini saya rasa dikira minta sumbangan. Ada dari teman-teman bagaimana cara mengatasinya supaya nggak dikira minta sumbangan? Itu di share di grup dulu, grup RT. Ibu-ibu, kami kader posyandu akan datang ke rumah ibu-ibu dengan ini gitu, loh biasa gitu kalau kami. Oh, itu berarti jadi nggak RT nggak di grup memang rumah sudut RT masing-masing di share. ada satu lagi jadi di share di WA grup, ada pakai atribut khusus. Yang ada di grup. Terus kalau kita kader, kalau mungkin dibilang maaf, ini mah yang nggak kenal bu. Tapi berantem juga bu. Pernah berantem sama orang Madura, pakai jurus apa? Kurang kamu ngedengerin kita. Mungkin pemimpin grup kelompoknya yang paling berpengaruh itu satu dipegang dulu, terusnya jadi lobby namanya yang berpengaruh, nanti lewat dia maksudnya. Saya Mae dari Kembangan Utara. Warga RW 07 RT 1 sampai 8 hari ini penimbangan semua datang semua. Saya jadi kader udah 80 tahun dari tahun 80. Jadi berapa tahun tuh? 40 tahun. Maka yang muda-muda hebat sekarang ini. Kalau zaman dulu saya sebagai penyiar istilahnya mengajak,
makanan anak-anak balita itu dok. Maka saya juga semangat kalau ada penyuluhan apapun, masih semangat. Tadi apa yang sudah diberikan oleh Ibu Rosi dipraktekkan. Ada satu menjadi ibu yang akan didatangi, lalu ada satu yang pengamat. Dia mengamati apakah bicaranya sudah bagus, kontak matanya sudah bagus, sudah berempati, sudah menunjukkan ekspresi wajah yang menyetujui. Coba dilihat apa yang bagus, apa yang masih kurang. 5 tahun bekerja serabutan. Keluarga ini mempunyai 3 anak, yaitu Andi umur 4 tahun, sekolah di PAUD, Tono 2 tahun, dan Tina 9 bulan yang belum bersekolah, 3T ya. Keluarga ini tinggal di rumah kontrakan seluas 15 meter persegi. Ibu bayangin nih nanti yang jadi ibu. Terdiri dari ruang keluarga, kamar tidur dan dapur, kamar mandi, dan jamban berada di luar rumah. Sanitasinya tidak memenuhi syarat. Kemudian di dalam rumah tidak ada air bersih mengalir, sehingga air harus beli dari pedagang keliling. Kasus 1, siapa yang mau Cikarang atau Kembangan? Kedua, seorang ibu, ini cerita benar ya, saya pernah hadapi sendiri. Seorang ibu muda berumur 17 tahun, bayangin 17 tahun, mempunyai anak perempuan berumur 7 bulan. Pernikahan terjadi karena terpaksa. Suaminya adalah teman sekelas SMA dan masih melanjutkan sekolah. Ibu muda tinggal bersama orang tua. Ketika kita berkunjung ke rumahnya sekitar jam 10 pagi, ia nampak masih belum mandi, baju dan rambutnya kusut. Menurut informasi dari orang tuanya, bayi tidak pernah diajak keluar rumah untuk dijemur dan belum pernah diajak ke posyandu 7 bulan. Ibu muda ini hampir setiap hari jajan bakso pedas dari pedagang yang liwat. Ya, jadi ini kalau buat jajan. Ngelihat panasnya jam 12. Bener gak sih pendapat kita? Ini Bu, saya bawa sedikit oleh-oleh buat Dede. Dede kan udah 7 bulan ya Bu ya? Nah, udah 7 bulan, udah dikasih MPASI belum Bu Dede? MPASI itu makanan pendamping ASI Bu, kan Dede udah 7 bulan tuh. Jadi dari mulai umur 6 bulan, Dede udah boleh makan. Udah mulai dikasih belum Bu? Oh belum. Ngobrol bentar ya Bu ya. Ibu kan tahu ya, saya di sini teh sebagai petugas kader posyandu. Ya mau nanya dikit doang Bu. Dedenya di mana Bu? Oh lagi tidur. Ibu kenapa kok saya datang nangis? Saya ganggu ya? Siapa tahu saya juga bisa ngasih ya sedikit masukan. Ibu kenapa kan jadi nggak enak saya datang kok Ibu langsung nangis Bu. Ya syukur deh kalau nggak ada apa-apa ya Bu. Dedenya sehat Bu. Alhamdulillah. Kalau bisa sih ya Bu ya. Dedenya kan ini udah siang nih Bu, jam 10. Dimandiin ya Bu ya. Dede suka dijemur nggak Bu sebelumnya? Belum apa nggak pernah sebelumnya? Belum dijemur sama sekali. Oh belum pernah dijemur Bu. Dede kan baru 7 bulan ya Bu ya. Bagusnya itu buat Dede itu pagi-pagi mandi pakai air hangat. Terus habis mandi jemur ya Bu ya, jam 7:30 lah, 15 menitan ya, 10 sampai 15 menit. Ada posyandu tuh Bu di rumah Ibu Oom. Nah, nanti Dedenya ajak ya Bu ya, buat nimbang sama buat ngukur tinggi badan. Tapi saya malu Bu sama ketemu orang-orang banyak, nanti saya diomongin dengan rahasia. Yang jelek pasti diomongin, yang bagus mah nggak bakal diomongin, cuekin aja. Iya, kalau saya kan mulai dikurangin sedikit-sedikit yang Ibu suka, karena nggak bagus, belum tentu bagus buat Dede. Ya, jangan lupa ya Bu ya, tanggal 9 datang kita nimbang. Oke Bu ya? Iya, tapi bener kan rahasia saya dijaga Bu? Insya Allah saya jaga ya Bu. Iya. Sekali lagi makasih ya Bu. Iya, dan terima kasih bingkisannya Iya, Bu. jangan lupa ya Dede dikasih jajain makanannya Bu ya, MPASI itu Bu ya. Iya, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya teman ya, kalau saya
nggak niat menjelekan ya Ibu Nuning. Kan kita hanya belajar ya, sama-sama belajar. Bagi saya ya, yang memang belum sangat paham ya Bu ya, untuk di awal basa-basinya kurang. Untuk masalah mandi terlalu awal dibahasnya, tapi untuk menanyakan ASI sangat tepat. Hanya klien tidak menjawab. Klien mengkonsumsi ASI atau support. Chemistry kurang. Tapi untuk penutupan saya rasa baik sekali. Pengamatan saya tadi sedikit saja saya. Bu Sukaisi itu kurang banyak cerita. Aturan Bu Sukaisi cerita dulu kesusahannya, baru dibahas. Tatapan mata Nuning juga kurang ngelihat ke buncuk gitu. Jadi kayaknya mikir banget, kelihatan mikirnya. Salah ngomong. Terus tadi soal bakso cuangki Bu terlalu mahal buat Ibu. Aturan Indomie itu satu buat satu keluarga, airnya yang banyak. Ditambahkan biasanya orang curhat itu ke orang yang dianggapnya dekat. Sementara kita kan petugas yang ujuk-ujuk datang ke rumahnya. Jadi saya coba menggali, ayo cerita Bu, nggak apa-apa, dia hanya mengeluarkan kondisi morat-marit gitu kan. Terus orang tua jujur malu ke masyarakat, malu ke orang tua, nama baik keluarga. Gimana saya mau dengan jadi ngerasain gimana ya? Aduh kok kayak gini gitu. Gak enak banget gitu. Saya cuma Actingnya sangat menjiwai ya. Ini bisa dikasih hadiah. Kalau nggak memang susah ya, nggak bisa langsung. Gitu, itu paling kita berempati dulu lah, ya udah, nanti kalau udah bisa gali cerita lebih banyak baru kita bisa kasih saran. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, senang kalau melihat Ibu sehat. Anak-anak gimana Ibu? Bu, anak-anak sehat Bu. Oh, belum bangun si dedeknya ya? Belum Bu, tadi terus bangun terus itu nenek bobok lagi. Oh, masih ASI? Masih Bu. Alhamdulillah ya Bu. Kan belum 2 tahun. Ya, lanjutkan sampai 2 tahun ya Bu ya. Ngomong-ngomong, Ibu suka ke Posyandu? Iya, kan deket loh Bu. Bayar ya Bu? Enggak Bu, gratis. Masa Bu? Iya. Kan Bu, kita suka nge-share loh di grup. Ayo ibu-ibu, emang ibu gak pernah tahu? Tahu bener kalau Mae ngomongnya gimana? Saya takut tuh nggak punya duit. Nggak pakai duit, gratis ibu. Ya, ngomong-ngomong bapaknya mana? Iya, bapaknya mah. Ini Bu, alhamdulillah tetangga ada yang nyuruh betulin genteng Bu, namanya orang miskin ya Bu. Iya Bu ya. Rezeki mah Allah itu selalu ngasih ya Bu ya. Yang penting ibu, anak-anak ibu ya dikasih istilahnya makan yang sehat. Saya lihat-lihat ibu nggak pernah ke Posyandu ya Bu ya. Kenapa ibu? Takut Bu, saya kan nggak punya duit, takut bayar Bu. Nggak bayar Bu ya. Tolong ya ibu. Balitanya ini harusnya aku bayar. Nggak usah ibu datang aja ya. Datang ya. Nggak usah malu, nggak usah kali ditimbang. Apa pernah kan ke Posyandu nggak? Belum. Emang harus ya Bu? Iya ibu, harus. Karena kan kita saya kasih dari Kembangan Utara Bu. Saya mengamati sebagai konselor ya. Harusnya jangan sering mengulang pertanyaan Bu. Ibu sering ulang sabar terus. Itu jangan ya. Ini konselornya mau dikasih gitu kan, alasannya yang lain. Terus harusnya kan tadi permasalahannya kita nggak punya Netral, jujur, bisa berkomunikasi, cuman mengulang aja. Jadi saya mau pesan ini Dokter Liz. Yang paling sulit adalah pertanyaan yang terbuka. Itu saya mau mengajak ibu-ibu sekalian untuk latihan terus. Karena seringkali pertanyaannya, anaknya masih tidur Bu? Masih. Sudah makan? Sudah. Nah, jadi
buntu ya, mau terusinnya rada susah gitu. Jadi pertanyaan yang terbuka itu harus tanya misalnya bagaimana perasaan ibu, atau ibu bisa ceritakan hari ini ibu bisa melakukan aktivitas apa saja misalnya, atau menurut ibu bagaimana. Jadi belum tergali nih, cerita-cerita kan susah ya menggalinya. Itu menolongnya dengan pertanyaan yang terbuka. Artinya ibu, waduh, udah berempati dulu. Misalnya tadi nanya, aduh ibu sedih sekali. Menurut ibu bagaimana sih keadaan di kampung ini misalnya? Menurut ibu tetangga ibu baik nggak? Apa aja yang bisa dia bercerita lebih banyak, cuma jadi jawabannya jangan sampai cuma ya, tidak, belum, sudah, jangan gitu. Ya, jadi baru di situ bisa tergali. Sudah punya bayangan belum kira-kira jadi konselor tuh di lapangan bagaimana? Cuman pesan saya jangan cepat-cepat memberi saran. Korek dulu, gali dulu, bertanya pertanyaan terbuka, minta tahu perasaan ibu bagaimana, kemudian rangkum supaya memastikan apa yang ibu ceritakan itu benar. Setelah itu baru bersama-sama memberikan, ibu memberikan saran dan jadi memang harus natural saja Pak Yudha, tetapi jangan lupa kita punya tujuan. Jadi tujuan itu nanti harus bisa dimasukkan di dalam kertas catatan. Ya jangan sampai kita lupa gitu. Karena kalau kita ngobrol-ngobrol aja kan udah biasa lah ya, udah sering. Justru yang susah itu naik setingkat. Iya, naik. Baca teksnya, kita komarkan semua, kita bersama. Siap ya, ini karangan dari Medan, Roda dan dari Medan. Selamat hari hatinya kembali menyinari menemukan mewadai, yakin semua akan kita raih. Bukan pada dunia kita pemenangnya, melangkah ke depan bersama katakan bantu Tiko, kita bisa mewujudkan harapan dalam suka dan duka, mencapai setiap tujuan. Kita bisa menaklukkan dunia, kobarkan semangat selalu, sebarkan sukacita. Cegah stunting.